Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Pratama El Hakim dengan NIM 1216070. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai uji kenormalan dari data yang sudah tersaji di sini, yaitu pada kelas pretest dan post-test data kelas eksperimen, dan juga kelompok pretest dan post-test dari data kelas kontrol. Setelah itu kita ke SPSS dan ke variable view. Ini kita isi nilai 1 saja. Terus untuk desimalnya kita kosongkan karena tidak ada angka desimal. Lalu label kita tulis nilai pretest kelas eksperimen. Setelah itu di bagian kolom nggak perlu diubah juga nggak apa-apa sebenarnya, measure-nya di scale. Ya, setelah itu pergi ke data view. Nah, dari data view ini kita masukin data yang sesuai dengan yang tersaji ya. Ya, setelah diisi datanya seperti ini, untuk uji kenormalan bisa lewat analyze. Setelah itu ke descriptive statistic, explore. Di sini saya akan masukin satu persatu saja biar nanti hasilnya lebih mudah. Setelah itu ke plot, checklist normality plot with test, continue. Setelah itu oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tapi kita fokus ke bagian tabel test of normality-nya saja, di bagian sig 0,178 dan juga 0,068. Nah, setelah semuanya udah didapat dari nilai pertama atau dari bagian pretest kelas eksperimen, nanti semua tabel test of normality-nya kita copy. Setelah itu dipindahkan ke hipotesis statistiknya. Berikut adalah hipotesis statistiknya. H0 yaitu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Ini tabel yang tadi test of normality. Statistik ujinya adalah uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,178 dan juga untuk Shapiro-Wilk 0,068. Di sini saya akan berfokus pada uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov saja, yaitu H0 ditolak jika sig atau v-value kurang dari alpha, dan H0 diterima jika sig atau v-value lebih dari alpha. Kita balik ke tabel yang ini, 0,178 itu lebih besar daripada alpha. Jadi H0 diterima. Kesimpulannya adalah data berasal dari populasi berdistribusi normal dengan taraf nyata atau alpha 5%. Berikutnya untuk nilai post-test dari kelas eksperimen, sama seperti tadi uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov. H0 ditolak jika sig atau p-value
kurang dari alfa, dan juga H0 diterima jika sig atau p-value lebih dari alfa. Di sini dari tabel di atas 0,043 ya, 0,043 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka kesimpulannya adalah pada pengujian menggunakan uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Berikutnya untuk kelas kontrol pada nilai pretest, balik lagi ke uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov, H0 ditolak jika sig atau p-value lebih kecil daripada alfa. H0 diterima jika sig atau p-value lebih besar daripada alfa. Kita lihat pada tabel 0,013 itu lebih kecil daripada alfa. Maka kesimpulannya adalah pada pengujian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, data menunjukkan tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Berikutnya pada nilai post-test kelas kontrol, di uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov, H0 ditolak jika sig atau p-value lebih kecil daripada alfa, dan H0 diterima jika sig atau p-value lebih besar daripada alfa. Kita lihat tabel di atas adalah 0,011, yang artinya 0,011 itu lebih kecil daripada alfa atau 0,05. Pada pengujian menggunakan uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, perbandingan nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, data berasal dari populasi berdistribusi normal, sedangkan pada kelas kontrol, data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Sedangkan perbandingan nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol, pada kelas eksperimen, data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal, begitupun pada kelas kontrol, data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.